Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini ya saya akan sharing ya mengenai ini pengertian pemahaman ya atau pengenalan lah pengertian mengenai ini kodam kodam dan leluhur ya. Jadi berbeda ya antara kodam dan leluhur. Nah, sebenarnya setiap manusia itu juga mempunyai kodam tersendiri ya. Jadi sedulur papat itu juga merupakan kodam ya. Setiap orang itu didampingi itu yang sudah bawaan dari lahir. Nah, dan seseorang itu bisa mempunyai kodam yang di luar dirinya ya, kayak misal sedulur empat itu kan sudah ada semenjak kita lahir. Nah, terkadang mungkin kalau kita cerita dari orang-orang atau mungkin dari ya mereka-mereka yang paham ya seperti itu ya. Nah, itu kodam itu kan itu bermacam-macam ya. Ada yang kodam harimau, ada yang singa, ada yang ya bermacam-macam lah ya bentuknya seperti itu namanya gitu kan. Nah, itu untuk memperolehnya pun itu ini banyak cara gitu, bisa dengan berpuasa, bisa dengan kita bertirakat, bertapa ya, bertapa berata gitu kalau zaman dulu, atau mungkin bisa kita dengan menepi atau menyepi, atau mungkin dengan kita mengamalkan sesuatu yang mungkin dikasih sama guru, amalan-amalan lah atau wirid-wirid zikir atau wirid ya, itu juga bisa ini bisa menghasilkan mendatangkan kodam dengan amalan-amalan tertentu ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun ya, di dalam Al-Quran itu kalau kita belajar huruf, ilmu huruf ya, itu setiap huruf itu mengandung kodam. Jadi satu huruf itu ada satu kodam itu ya. Kalau belajar ilmu huruf ya, jadi satu huruf aja itu, huruf hijayah itu juga mempunyai energi dan kekuatan yang sangat luar biasa ya, kalau kita ini memahaminya lebih detail gitu loh, nggak lebih rinci lagi, dikupas lagi, itu satu huruf itu mempunyai kodam loh sebenarnya. Nah, tetapi ya memang untuk belajar ini tidak mudah dan tidak gampang ya, itu juga harus ada landasannya, dasarnya, jadi kita tidak terpeleset. Nah, seperti itu, kita jangan mengandalkan kodam itu ya. Jadi iya, ibarat itu ya kita anggap sebagai suatu perantara aja, jadi sebagai suatu alat gitu, suatu perantara. Kayak misal nih, kita dilahirkan di dunia ini kan melalui perantara kedua orang tua kita ya. Allah yang menciptakan kita, tapi harus ya ada prosesnya manusia itu kan. Contohnya itu ya, kayak Nabi Musa, beliau ya bisa membelah lautan. Nah, itu juga menggunakan tongkatnya gitu kan, enggak menggunakan tangannya langsung atau kata-katanya langsung, itu kan melalui perantara tongkatnya itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita nggak salah paham ya mengenai kodam ya. Ya, bahkan setiap manusia pun ada kodam yang selalu mendampingi dirinya semenjak dia dilahirkan sampai meninggal nanti ya. Terus selain itu juga ada yang diperolehnya dengan bertirakat ataupun mengamalkan suatu doa tertentu atau wirid ataupun zikir ya yang diberikan oleh gurunya ya. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, terus kalau kodam itu ya bisa kita memperolehnya sendiri ya dengan usaha kerja keras kita, bisa juga dengan ini, dengan kodam keturunan. Nah, jadi kayak misal leluhur kita dulu ya, itu punya kodam, kayak misal punya kodam apa gitu kan, kodam macan putih misal. Nah, itu nanti diturunkan ke keturunannya, ke anak cucunya yang frekuensinya sama dengan yang dulunya mempunyai kodam itu. Jadi keturunannya itu pun dipilih ya. Jadi yang terpilih lah, yang terpilih nanti itu akan bisa ini, bisa menyatu. Nah, seperti itu ya kodam itu. Jadi kodam leluhur itu beda dengan leluhur. Kalau leluhur itu adalah
nenek moyang kita dulu yang sudah almarhum, sudah mendahului kita, sudah meninggal. Nah, gitu kan. Tapi sebenarnya Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa sesungguhnya mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Mereka nggak mati ya. Nah, itu kalau leluhur itu yang masih ada kakek nenek kita, keturunan terah, garis keturunan. Tapi kalau kodam leluhur itu kodam yang dulunya itu dimiliki oleh kakek nenek kita, oleh atas-atasnya lagi. Itu biasanya turunnya ya istilahnya nitis apa namanya tuh ya, akan turun ke anak cucunya atau keturunannya yang sefrekuensinya sama. Kayak misal sifat-sifatnya hampir sama seperti leluhur kita dulu yang mempunyai kodam itu gitu kan. Nah, terus nanti karakternya juga mirip-mirip atau mungkin kehidupannya, jalan hidupnya, jalan cerita kehidupan, nah itu juga mirip-mirip dengan leluhur kita. Nah, biasanya itu yang frekuensinya sama, itu nanti akan dipilih oleh kodam leluhur ini. Nah, seperti itu, nanti akan bisa masuk kalau frekuensinya sama, karena dalam satu generasi, kayak misal nih, kakek nenek kita kan punya anak banyak nih ya, anak banyak kan nggak cuma satu ya, kadang sampai 3, 4 atau 5. Dari 5 anak ini punya anak lagi, punya anak berapa kan ini semuanya nggak sama. Terkadang kita namanya saudara kandung satu ayah satu ibu ya, dilahirkan oleh orang yang sama, oleh ibu kita, terkadang kan juga berbeda juga sifatnya, karakternya, perbuatannya, hatinya kan berbeda-beda. Kayak gitu, sifat dan karakternya udah jelas berbeda. Itu yang masih dalam satu keturunan kayak gitu, masih satu orang tua, ayah ibunya sama. Apalagi kalau udah ayah ibunya berbeda ya, kayak kakek nenek kita misal punya anak 5, dari 5 anak itu punya anak lagi 4. Nah, terus punya anak lagi kan semuanya kan nggak sama semua, pasti berbeda-beda. Nah, itu nanti biasanya akan dipilih yang cocok frekuensinya atau vibrasinya atau energinya yang mirip-mirip, itu nanti akan dipilih oleh kodam leluhur kita. Nah, seperti itu. Nah, makanya terkadang ada seseorang yang dulunya mungkin punya ilmu apa gitu kan, kodam kan juga itu bermacam-macam ya. Ada yang untuk keilmuan kayak gitu ya, ada yang untuk karisma, ada yang untuk kekuatan, ada yang untuk kesaktian. Kalau zaman dulu ya, kadikdayan ataupun kesaktian, ada yang untuk apa, pengobatan suatu penyakit, penyakit apapun itu bisa sembuh. Itu kodam juga itu jenisnya bermacam-macam, jadi nggak hanya cuma satu jenis ya. Ada yang untuk apa, karisma, ada juga, ada untuk kekebalan, itu ada juga. Nah, itu bermacam-macam. Jadi kodam leluhur itu kodam yang dulunya dimiliki oleh leluhur kita, di atas kita, kakek nenek kita, di atasnya lagi. Nah, itu nanti akan turunlah, akan mendampingi salah satu anak keturunan yang frekuensi energinya hampir sama, yang setara, yang mirip-mirip sifat wataknya dan lain-lain ya, yang mirip. Jadi itu dipilih kodam leluhur ya. Nah, tapi kalau leluhur itu adalah kakek nenek kita, buyut kita yang ke atas lagi, itu apa ya namanya, leluhur kita yang sudah mendahului kita. Tapi kalau kodam leluhur itu bukan leluhur ya, jadi berbeda. Kodam leluhur itu kodam yang mendampingi leluhur kita di zaman dulu. Nah, itu tapi kodam itu kan kalau misal leluhur kita, buyut kita sudah meninggal, misal ya contoh. Nah, itu kodam itu akan mencari keturunannya yang cocok, yang apa, frekuensinya sama. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak sama frekuensinya ya nggak mau. Makanya dalam satu generasi keturunan itu nggak semuanya diwarisi ilmu oleh leluhur. Nah, seperti itu ya. Karena memang
ada beberapa hal yang bisa diwariskan. Ya, jadi nggak hanya materi, harta, rumah, usaha, nggak hanya itu, ilmu juga bisa diwariskan. Makanya ada orang-orang tertentu yang mungkin belajarnya nggak terlalu banyak, tetapi ilmunya jauh lebih banyak daripada orang yang belajarnya ini apa full gitu ya. Yaitu karena dari warisan dari leluhur kita, termasuk juga kodam itu juga kan beraneka ragam ya, jenisnya itu juga banyak. Nah, jadi nanti kalau leluhur kita sudah meninggal ya di zaman dulu, nanti kodam itu akan mencari, akan mendampingi atau membantu atau mendampingi, menjaga, melindungi keturunannya yang frekuensinya sama. Nah, itu kalau kodam leluhur ya. Tapi kalau kita bukan kodam leluhur, kita misalnya punya kodam dari hasil kita bertirakat atau kita berpuasa atau kita mengamalkan suatu amalan tertentu yang itu bisa mendatangkan kodam, dan kodam itu cocok dengan kita. Nah, itu kan berarti dari hasil kita sendiri yang mengolahnya. Nah, seperti itu kan, sehingga kodam itu datang. Nah, tapi kodam itu mendekat ke kita. Tapi kalau kodam leluhur itu ya itu harus keturunan atau nasab yang DNA-nya sama, satu garis keturunan. Kalau bukan garis keturunan itu nggak bisa. Kalau namanya kodam leluhur ya, atau ilmu leluhur itu juga sama. Yang satu garis keturunan, nggak bisa di luar garis keturunan yang nggak ada hubungan darahnya, itu nggak bisa. Kalau kodam leluhur. Ya kalau kodam selain kodam leluhur ya kita bisa mencarinya sendiri ya, termasuk apa kodam itu apa kan banyak tuh, ada macan tutul, macan putih, ada singa gitu kan. Ya itu memang nggak terlihat ya. Ilmu-ilmu seperti itu ilmu nggak terlihat, tetapi ya nyata gitu loh, nyata adanya gitu, keberadaannya itu ada. Karena memang ya manusia itu ini ya juga terdiri dari dohir dan batin ya. Jadi gaib, banyak hal-hal yang kita tidak bisa terlihat tetapi itu ada. Nah, seperti itu. Ini termasuk ilmu yang ini yang tidak terlihat ya, seperti itu. Tapi bisa dirasakan kalau kita ada energi yang tertentu ya, yang kuat ya, sehingga bisa merasakan itu. Nah, jadi kodam leluhur seperti itu ya, itu biasanya nurun akan mencari, mendampingi keturunannya yang frekuensinya sama. Nah, kalau leluhur kita itu ya orang yang sudah mendahului kita, yang garis keturunan kakek nenek kita, buyut kita. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda ya pemahamannya antara leluhur dan kodam leluhur. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya pembahasan kali ini ya, singkat ya, singkat padat gitu ya. Hanya ini sih penjelasannya, hanya dasarnya aja dulu ya. Jadi itu pemahaman dasar antara leluhur dan kodam leluhur ya. Jadi mungkin semua itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.